Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang merasakan semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dan kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Bahar Mario sebagai Sembara, Ferry Fadli sebagai Basir, Lia Haidir sebagai Farida, Asmadi sebagai Datuk Panglima Kumbang, Brondi Sebastian sebagai Rening Pandandarat, Nanan sebagai Nik Windy, dan pembawa cerita Neng Sumardi. Pada bagian yang ke-25 telah dikisahkan bahwa ketika Farida dan Mardian menginap di rumah Tuan Rening Pandandarat, Farida minta pulang malam itu juga karena telah terjadi hal yang sangat menakutkannya, yaitu ketika suaminya keluar rumah dengan pandangan yang aneh pada malam hari itu. Maka tiba-tiba dari luar terdengar rauman harimau dan matinya sapi Tuan Rene diterkam harimau. Dan Tuan Rene sangat kagum dan bangga pada Mardian karena menurut Mardian dia telah berkelahi dengan harimau itu. Baju dan mulutnya penuh oleh bekas-bekas darah. Namun bagi Farida, kejadian itu sudah cukup untuk membuat dia menjadi takut. Karena dia tiba-tiba saja teringat kembali peristiwa pada 2 hari setelah malam perkawinan mereka. Suaminya juga berpandangan aneh seperti itu. Dan ketika Mardian serta Farida sedang berjalan menuju rumah mereka, terjadilah pertengkaran itu. Tiba-tiba Mardian merasa tenggorokannya kering dan haus. Dan dengan perlahan-lahan dia berubah menjadi harimau. Melihat kejadian itu, Farida menjerit dan jatuh pingsan. Dengan sigap, Mardian membopong istrinya itu ke hutan yang terhampar di depannya yang mungkin untuk dihisap darahnya. Tetapi tidak jauh dari tempat itu, Sembara serta Basir mengawasi gerak-geriknya. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Harimau Siluman. Kemana kedua anak muda itu? Tampaknya dia mengejar Mardian. Aku harus cegah mereka sebelum Mardian mereka celakai. Ya. Itu mereka. Mereka membelok ke arah hutan itu. Aku harus mencegatnya. Hei, berhenti. Hati-hati. Ini telepon yang bernama Salihun. Apa yang kalian kejar? Bapak yang bernama Salihun kan? Kau hebat. Kau ternyata sudah bisa menerka namaku. Walaupun kita baru kali ini bertemu muka, Sembara. Nah, aku peringatkan pada kalian. Jangan teruskan mengejar Mardian. Karena keselamatannya adalah tanggung jawabku. Kami mengejarnya karena ingin menyelamatkan orang lain. Kau jangan banyak berdalih yang bukan-bukan. Dari tadi aku perhatikan bahwa kau akan mencelakakan Mardian. Sebaiknya Bapak beri kami jalan. Karena orang lain sedang dalam bahaya akibat ulah Mardian. Jangan bergerak maju kalau kau ingin selamat. Bagaimana, Bara? Yang aku hadapi bapak tua ini dan kau yang mengejar Mardian. Sama saja, Bas. Orang ini juga berbahaya kalau kepandaianmu tanggung-tanggung. Sebaiknya kita hadapi dulu dia, baru kita kejar makhluk siluman itu. Kalau kita terlambat, bagaimana?
bagaimana, Bara? Semoga saja tidak. Bagaimana? Sudah pendirian kalian? Nah, pulanglah. Jangan membantah perintahku kalau kalian ingin selamat. Sebaiknya bapaklah yang mengalah. Karena kami hanya bermaksud baik, Pak. Kalau begitu, kalian memang tidak bisa dibilang baik-baik. Nah, pergilah. Barat, angin ini kencang sekali. Aduh, aku terjatuh. Dorongannya kuat sekali. Jangan takut. Kau berdiri di belakang. Aku akan membuat dinding kaca untuk pertahanan kita. Lihat! Lihat, angin ciptaannya hanya bisa bergerak di luar dinding ini. Hebat. Ilmu anak muda ini boleh juga. Ya, pecah kau. Bagaimana? Akan kau teruskan juga maksudmu? Kita akan repot melawan orang ini tampaknya. Sedangkan Farida mungkin sekarang sedang dihisap darahnya oleh siluman itu. Tenang, Bas. Aku akan kurung dia dengan ilmu yang diberikan oleh Mbah Kober dulu. Dan dia akan terkurung dalam hutan yang lebat ciptaanku. Hutan. Aku terkurung di dalam hutan. Kurang ajar. Tadi hutan ini tidak ada. Cepat, Mas. Sementara dia berputar-putar di dalam hutan itu. Kita mengejar dia. Iya, ayolah. Hei, Pak Salihun. Maaf, saya tidak bisa meladeni Bapak lebih lama. Karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kali ini aku kalah, tapi kau jangan bangga. Karena aku akan membuat perhitungan lebih hebat denganmu nanti. Ayo kita kemari, Bas. Kau dengar? Ya, suaranya di depan sana. Tidak terlambat. Pasti dia sedang menghisap darah Farida. Ayo, cepat. Itu dia. Hati-hati, Bas. Dia melompat ke sana. Ayo, kita kejar. Jangan. Kita selamatkan dulu Farida. Farida. Aku tidak melihat apa-apa. Malam ini gelap betul. Rasanya Farida terluka. Mari kita angkat ke sana supaya kena sinar dahan itu. Ya, di sini saja. Lehernya ada bekas gigitan. Farida. Nafasnya lemah sekali. Mukanya pucat parah. Ya, darahnya sudah banyak dihisap oleh bajingan itu. Tampaknya sudah tidak ada harapan, Bas. Farida. Benar-benar sudah tidak ada harapan, Bara. Nafasnya sudah berhenti. Malang betul nasibmu, Farida. Aku terlambat menolongmu. Bagaimana? Kita bawa Melati ke rumah orang tuanya? Aku takut dituduh yang bukan-bukan oleh Pak Raisman nanti. Jadi bagaimana, Bara? Apa kita tinggalkan di sini saja? Bagaimana ya? Aku bingung memikirkannya. Awas, Bara. Dia kembali. Tenang. Biar aku hadapi. Hati-hati, Bara. Lihat. Semak-semak di depan kita itu bergoyang. Aku datang, Pangeran. Oh, Datuk Panglima Kumbang. Bagaimana keadaan Farida itu? Tampaknya dia sudah mati, Datuk.
darahnya habis dihisap oleh siluman itu. Coba aku lihat. Biasanya bila hanya persoalan karena siluman harimau atau harimau, aku bisa menolongnya. Nih Datuk, lehernya ada bekas gigitan. Rupanya dia menyedot darah wanita ini. Dia belum mati, hanya kehabisan darah saja. Mari aku tolong. Silahkan Datuk. Hai Mardian yang telah jadi siluman, kembalikan semangat hidup Farida ini. Farida mulai menggeliat. Sebentar lagi dia akan sadar. Bawalah ke rumah penduduk yang terdekat dari sini. Jangan bawa ke rumahnya dulu, karena Mardian sedang pergi menuju rumah mertuanya. Baiklah Datuk, kami akan bawa Farida ini ke rumah penduduk terdekat dari sini. Aku pulang dulu, Pangeran. Terima kasih Datuk. Oh, rupanya istri Mardian itu masih belum biasa di sini, sehingga dia ketakutan dan langsung minta diantar pulang pada suaminya. Padahal malam ini aku akan berbincang-bincang dengan Mardian tentang rencana berburu. Angin itu kencang sekali. Aku harus tutup pintu muka itu. Sepi sekali malam ini. Oh, andai saja istriku masih hidup atau kami punya anak, tentu aku tidak akan merasa sepi begini. Tuan, tunggu. Ada orang menuju ke mobil. Jangan ditutup dulu pintunya. Seorang wanita malam-malam begini datang kemari sendirian. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Ada perlu dengan saya? Ya, Tuan. Boleh saya mengganggu sebentar? Oh iya. Ada apa? Saya mau bertemu dengan sahabat Tuan. Sahabat saya? Ya, sahabat Tuan. Oh, tapi di sini tidak ada orang kecuali saya. Tuan jangan bohong. Baunya masih tercium oleh saya. Oh, kau bisa mengenal seseorang dari baunya? Atau apakah teman saya itu baunya agak berbeda? Bau Tuan dengan baunya berbeda, Tuan. Saya bisa membedakannya. Hei, kau bisa membeda-bedakan bau? Siapa yang kau cari di sini, Nona? Mardian. Dia ada di dalam, bukan? Oh, Mardian. Mardian punya bau lain? Oh, sayang sekali, Nona. Tadi dia pergi mengantar istrinya pulang. Betul itu, Tuan. Ya, kalau Nona tidak percaya, silakan periksa rumahku ini. Terima kasih. Wanita tertawanya aneh sekali, dan matanya memandang tajam padaku. Siapa namamu, Nona? Dia tertawa terus, dan gigi-giginya runcing-runcing. Perempuan apa ini? Mardian punya teman begini aneh. Nama siapa? Buat apa, Tuan? Oh, nanti kalau Mardian datang akan kukatakan padanya. Nama saya Nik Ringgi, Tuan. Nik Ringgi? Kau teman Mardian, bukan? Aku calon istrinya, Tuan. Dia harus kawin denganku. Dia harus memberiku anak untuk pengganti anakku. Wanita ini lama-lama wajahnya menakutkan. Biar aku cari dia, Tuan.
Mardian punya teman aneh sekali. Lara, kau dengar? Ya, suara harimau. Mungkin Mardian kembali lagi, Dara. Ya, mungkin juga. Mari kita taruh Farida di atas rumput ini dulu. Dara, lihat. Ada wanita menuju kemari. Wanita berjalan di tengah hutan tengah malam begini. Kau lihat sendiri, Bara. Oh iya, wanita. Dia memang menuju kemari. Mari kita sembunyi. Jangan sampai terlihat olehnya. Tunggu. Tampaknya ini bukan orang biasa. Maksudmu? Lihat matanya. Matanya bersinar seperti mata kucing. Oh, ya. Matanya bersinar. Apakah dia ini siluman? Oh, aku kenal. Dia orang-orang Datuk Panglima Kumbang yang mati dibunuh oleh Mardian. Oh, jadi dia ini harimau siluman maksudnya? Ya, tapi dia tidak akan mengganggu kita. Nyik Ringgi. Lihat, dia mencari tempat kita bersembunyi. Nyik Ringgi! Keluarlah, sahabat. Siapa engkau? Ini aku, si Pangeran. Oh, si Pangeran? Kenapa kau ada di sini, Pangeran? Aku sedang menyelamatkan Farida dari bahaya. Hah? Farida ada di sini? Ya. Berarti Mardian juga ada di sini. Oh, maksudku tidak ada. Tapi dia telah menghisap darah istrinya. Oh, kasihan wanita ini. Hah, kurang ajar. Tunjukkan tempatnya padaku, Pangeran. Aku akan membunuhnya. Sabarlah, Nyik Ringgi. Biarlah aku saja yang akan membalaskan sakit hati Nyik Ringgi. Pergilah. Tentramkanlah jiwamu. Dia telah membunuh anak-anakku, Pangeran. Aku harus menuntut balas. Aku sudah dapat izin dari Datuk. Sudahlah, Nyik. Serahkan semuanya pada saya. Kau orang baik. Pantas Datuk mau bersahabat denganmu. Tapi aku harus membalaskan dendam ini. Dendamnya betul-betul berkarat. Sulit untuk dihapus. Hei, Bas. Kenapa kau pucat begini, ya? Aku takut, Bara. Kau bicara dengan siluman di tengah malam begini. Dia itu kan anak buahnya Datuk Panglima Kumbang. Iya. Tapi aku tidak tahan melihat wajahnya lama-lama. Wajahnya cantik, bukan? Lama-lama dari mulutnya keluar 2 taring yang panjang. Dan kadang-kadang tangannya tampak berbulu. Tapi tidak apa-apa, kan? Rupanya dia belum jauh. Dia mendengar apa yang kau katakan. Ayolah, kita cepat-cepat pergi dari sini. Kau takut? Takut padaku? Aku Nyik Ringgi. Sekarang Farida benar-benar telah jadi korban keganasan suaminya Mardian yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi harimau siluman. Dengan sekali terkam, maka habislah darah Farida dihisapnya. Dan memang sembara menjadi cemas melihatnya, karena dia terlambat menolong Farida. Tetapi ternyata keadaan Farida itu dapat disembuhkan oleh Datuk Panglima Kumbang yang tiba-tiba saja muncul di tempat itu. Memang, rupanya salah satu keahlian penghulu dari segala harimau ini adalah menyembuhkan sakit yang diakibatkan oleh harimau. Apakah itu harimau biasa atau harimau siluman? Nah, saudara, bagaimanakah keadaan Mardian sekarang? Dapatkah Nyik Ringgi membalaskan dendamnya? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.